intinya bagian fokus untuk penyusunan instrumen penilaian ya. Eh, Adapun ketika penyusunan instrumen penilaian ini dikaitkan dengan tugas-tugas lain itu akan menjadi sangat baik. Namun fokusnya tetap dalam penyusunan instrumen asesmennya atau penilaiannya. Jadi semisal Anda punya apa namanya, punya proyeknya adalah misalkan di pembelajaran ya, pembelajaran yang dikembangkan dalam mata kuliah kurikulum ataupun di STEM. Nah, tentu dalam sebuah format pembelajaran dan media itu ada bagian asesmennya, penilaiannya. Karena itulah asesmennya adalah di bagian mata kuliah ini, gitu ya. Nah, eh, sebagai patokan, asesmen yang dikembangkan adalah yang mengukur tentu salah satu dari keterampilan abad 21. Ya, jadi salah satu itu silahkan mau yang mana. eh, Poin-poinnya sudah saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Ada berbagai pilihan. Atau Anda mau memunculkan keterampilan berpikir yang lain yang tidak disebutkan di awal, nggak apa-apa. Tentu harus dengan argumentasi yang kuat. Dan tentu saja karena ini tidak muncul tiba-tiba, tugas ini tentu harus berkaitan juga dengan artikel jurnal yang sudah dianalisis. Fungsi dari artikel jurnal yang dianalisis adalah memberikan gambaran pada Anda bagaimana sebuah instrumen penilaian itu dikembangkan. Jadi kita selalu berbicaranya tentang instrumen penilaiannya, apapun pembelajarannya, model pembelajarannya, media yang dikembangkan, maka di mata kuliah ini hanya berkaitan dengan instrumen penilaian. Nah, eh, kalau ada yang mengembangkan misalkan rubrik penilaian kinerja, keterampilan, tentu kan ini sifatnya adalah non-tes ya. Kalau non-tes, maka harus ada tugas kinerjanya karena dia termasuk juga rubrik penilaian kinerja atau rubrik penilaian keterampilan psikomotor maupun sikap yang dinilainya dengan mengobservasi dulu apa yang dilakukan oleh yang diukur di testingnya atau kita siswanya ya. Berarti harus ada tugas yang harus diberikan pada dia. Nah, tugasnya seperti apa? Karena itulah yang nanti bisa mengontrol apakah rubrik yang di instrumen penilaiannya memang rubrik gitu. Tapi kan ada tugas kinerjanya. Apa itu tugas yang diberikannya? Biasanya berupa lembar kerja kan gitu. Nah, itu berarti kalau mengembangkan tugas kinerja yang kaitannya dengan keterampilan, maka ya harus dikembangkan rubrik penilaiannya gitu. Nah, tentu saja karena ini adalah sifatnya sebuah mini riset, maka jangan yang biasa-biasa saja ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa dikembangkan oleh Bapak Ibu di sekolah, ya sudah biasa kan misalkan ada rubrik penilaian diskusi, rubrik penilaian presentasi, itu sudah biasa. Memang itu adalah bagian dari pengembangan RPP-nya ya. Nah, yang di mata kuliah ini cari yang memang belum biasa dilakukan gitu ya. Misalkan di media di STEM itu mengembangkan media, kemudian mengembangkan yang kaitannya berbasis STEM lah pembelajarannya yang menggunakan pendekatan STEM. Berarti di sini nanti silahkan buat apa namanya penilaiannya yang terkait dengan pembelajaran STEM yang di seperti itu. Ah, jadi eh, kalau misalkan ada yang mengembangkan media yang lainnya, ya dikira-kira saja kompetensi yang diukurnya apa.
Jadi jangan sampai ada nanti eh, ada rubriknya, tidak ada tugas kinerjanya. Tugasnya apa? Atau misalkan mengembangkan, oh saya hanya mengukur sikap, tapi sikapnya yang diobservasi, bukan sikap yang dalam bentuk tertulis. Mengukur sikap dalam bentuk tertulis, contohnya dengan menggunakan skala sikap Likert ya, atau kuesioner. Nah, itu akan menjadi apa namanya? Menjadi bagian dari pengembangan instrumen ini. Nah, nanti ke depannya ini kan sudah ada satu kelompok yang tampil ya, maksudnya 6 orang yang tampil, berarti nanti kita masih melanjutkan terus sampai semuanya selesai terbahas dan masing-masing punya eh, masing-masing mendapatkan masukan lah dari saya ya dan mungkin dari Patri. Nah, dari hasil review itu kemudian Anda revisi ya. Terakhir nanti akan saya lihat hasil revisinya itu yang revisi saya lihat sudah ada yang memasukkan Pak Asep ya. Pak Asep sudah masukkan di Google Drive-nya yang revisi. Nah, ini nanti akan saya ini lagi lihat lagi apakah sudah memenuhi syarat ya untuk nanti diuji cobakan ya. Jadi setelah membuat ini apa yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu menguji coba perangkat penilaian ini diuji coba nanti datanya kemudian diolah ya diolah kemudian dilaporkan dalam bentuk artikel penelitian. Begitu ya, jadi jelas ya. Eh, jadi kita masih harus menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu mengenai membuat artikel mini riset ini, dari kemarin sebetulnya sudah ada webinar-webinar yang terkait bagaimana menuliskan artikel. Nah, nanti jam 9 itu ada lagi ya webinar. Nanti saya kasih linknya. Itu secara eh, melalui Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu nanti untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu, gimana ya caranya menuliskan artikel dari laporan penelitian. Nah, Bapak Ibu harus lebih banyak eh, belajar dengan melihat webinar. Ya. Karena webinarnya ternyata banyak ya. Kemarin Bu Ade sudah memberikan lagi linknya untuk Zoom meeting yang di webinarnya siapa dari Untirta ya, kemudian kemarin dari Saintek. Nah, ini dimanfaatkan ya, karena dalam perkuliahan itu tidak cukup gitu ya, walaupun dalam perkuliahan mungkin beberapa mata kuliah, dan nanti saya juga akan menjelaskan itu tidak cukup untuk apa eh, mengembangkan wawasan. Dan tentu kalau yang nanti akan kami lakukan itu adalah Ibu Bapak langsung harus menuliskan artikel jurnalnya dengan apa dengan dilihat langsung apa namanya karyanya langsung diberikan review. Kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan sekarang. Silahkan kita lanjut dengan ini. Oh ya, sebelum saya mulai dengan perkuliahan ini, saya ingin absen dulu ya karena jarang sekali di absen. Dan nanti yang apa namanya yang saya panggil harus dibuka videonya supaya saya ingat ya. Ini kita cuma ketemu satu kali ya di kampus. Jadi nanti lupa, kecuali yang dulunya mahasiswa saya kenal ya. Oke, saya panggil ya, yang apa yang saya panggil namanya, wajahnya diperlihatkan di video, biar saya tahu lagi pada tidur atau lagi pada apa ini. Apakah siap menghadapi perkuliahan ya? Oke, Agung Nugraha ada ya. Baik, Bu. Ada. Kalau sama Agung kan udah lama kenalnya ya. Ya. Ajeng Nadia. Berdiri, Bu. Ajeng ya. Ajeng juga ya. Akmal Fahru Rozi. Akmal mana Akmal? Akmal Fahru Rozi belum masuk ya?
Ada Sudah, Ibu. Ibu. Oh, nice. Mana suaranya Akmal? Mana? Kalau suaranya nggak nampil nanti nggak kelihatan di layarnya. Ini karena sebelah-sebelahan saya ya. Mana Akmal? Oh, videonya Itunya nggak lagi dibuka ya? keluar kayaknya. Iya, Sebentar. Nanti dihubungi Lagi dulu. ke air katanya Pak Algi. ya belum Oh, saya anggap ada. Nanti saya panggil lagi. ya. Algi, Hadir, Ibu. ada ya Algi. Asep Haidir. Hadir, Bu. Oke. Asni Rahmani. Hadir Ibu. Ya, Desi Rahmah. Hadir Desi, Ibu. wajahnya mana Desi? Ini Ibu menggunakan 2 device. Oh iya, oke. Elsa Awalia. Ibu. Ya, Elsa sudah. Fitri Hayati. Hadir Bu. Fitri Hayati. Oke. Fitri Yati. Fitri Yati. Hadir Bu. Ya. Ivan Sakban. Hadir, Ibu. Oke. Iis Sumiati. Hadir Ibu. Linda Lisdiana. Hadir Ibu. Lucy Fajarwati. Hadir Ibu. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan ada. Farhan. Gak ada ya? Farhan tidak ada. Oke. Nenden Hardianti. Hadir Ibu. Neng Lani. Hadir Ibu. Nur Arif. Hadir, Bu. Arif Nyimas Dilviana. Nyimas Dilviana. Ada ya. Priyatna Hendriawan. Ada Hadir, ya. Bu. Rika Rahmawati. Hadir Ibu. Iva Nurhayati Zahro. Bu. Oke. Titin Sopiah. Hadir Bu. Hadir. Yani Nuraini. Hadir Bu. Yasfi Robiatul Adawiyah. Yasfi. Hadir, Bu. Yasfi. Oke, ada ya. Oke. Jadi saya balik lagi ke tadi. Akmal ada Akmal? Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Farhan. Nggak ada ya Muhammad Farhan. Oke, silakan. Kenapa Mohon maaf, Ibu. Algi? Ya, Katanya sedang ada kendala ini. Katanya masuk apa? Zoom-nya. masuk Zoom-nya belum? Oke, Lagi nanti apa saya namanya? lihat. Ya, Nanti saya lihat di pertengahan ya, apa hadir atau tidak. ya, Ibu. Oke, silakan untuk presentasi yang pertama siapa tadi Teh? Desi Bu, izin share Oke, screen. enggak. Silahkan share screen. Udah ada ya Bu ya? Ya sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan memaparkan rancangan kisi-kisi instrumen penilaian, yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis pada materi genetika melalui pendekatan problem-based learning. Kompetensinya yaitu kemampuan berpikir kritis, subjek yang dikurnia siswa kelas 9, dan jenis instrumennya berupa tes yaitu esai. Langsung saja. Untuk upaya pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar genetika termasuk hukum pewarisan Mendel, yang mana untuk kontennya itu hukum pewarisan Mendel, indikator berpikir kritisnya, kemampuan menganalisis prinsip hukum pewarisan Mendel, level kognitifnya yaitu C4 atau analisis. Untuk butir soalnya
Contohnya, jelaskan prinsip-prinsip dasar hukum pewarisan Mendel dengan memberikan contoh dan penerapannya dalam pemeriksaan sifat pada organisme. Untuk kunci jawabannya, di sini saya udah memaparkan kata-kata kuncinya. Kemudian yang kedua ada untuk capaian pembelajarannya, siswa dapat menganalisis dampak mutasi genetik pada organisme dan bagaimana mutasi ini terjadi. Untuk kontennya itu berupa mengenai mutasi genetik, indikator berpikir kritisnya masih menganalisis dampak mutasi genetik pada organisme. Ya, Untuk sebentar. butir soalnya, Desi, bentar ya. Nah, ini coba cara benar, Bu. penscoringannya. Apakah ada penjelasan? Ada Ini Bu. kan 10. Untuk Nah, scoring, yang mana? untuk scoringnya itu di sini Bu. Oke. Nah, untuk kriteria penilaian pertama ada soal untuk penjelasan hukum Mendel yang mana penjelasan-penjelasan hukum pewarisan Mendel dan contoh penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Untuk kriterianya sendiri di sini ada 5 kriteria, yaitu pemahaman konsep skornya 2, kemampuan penerapan konsep 2, kemampuan berpikir kritis 2, kualitas argumennya 2, kemudian keterkaitan dengan contoh yang konkretnya 2. Nanti jika dihasilkan setiap soal diberikan nilai 10 begitu Bu. Oh, jadi 10 itu terdiri dari unsur-unsur yang tadi gitu ya. Iya Bu. Eh, ini yang dua-dua mana ininya? Scoringnya. Ini kan yang 10-10 ya. Yang tadi keterangan 2-2 gitu. Belum ketulis. Belum Bu. Nah, itu Jadi masih dituliskan berupa gitu. Harus dituliskan ya. Dituliskan di rubriknya. Bahwa 10 itu baik. skor itu komponen bisa dia dapat 10 itu apa aja gitu. Itu harus diuraikan lagi ya. Misalkan dia kan keinginannya menuliskan semua itu lengkap ya. Tetapi kalau dia kurang lengkap, berapa nilainya? Kan ada kalau kalau ini kan rentangnya ya, rentang dari scoring itu kan berbeda dengan pilihan berganda. Kalau pilihan berganda sudah jelas, jawaban benar 1, jawaban salah 0. Tetapi kalau esai itu kan segi penilaiannya itu harus ada kriteria yang jelas di rubriknya. Misalkan ada yang tidak menulis, kayak tidak memberikan jawaban, nilainya berapa? Menuliskan jawaban, namun dia hanya menjelaskan bagian yang mana. Nah, itu nilainya ada rentangnya. Misalkan dapat nilai 1, misalkan ya. Kalau ditambah lagi tadi dengan menuliskan jawaban tapi dilengkapi dengan ini 2. Jadi rentang 10 itu harus memiliki penjelasan di setiap scoringnya, di setiap skala skornya. Jadi jangan lewat 2, 2, 2, 2 gitu ya. 2 itu harus dipecah lagi. 2 ini muncul 2, angka 2 itu kalau bagaimana. Jadi yang baik itu adalah munculnya satu-satu. Skor Yang ini 0 Bu kan sudah saya skor. Yang sudah mana saya coba pecah lihat? lagi Bu. Ini Mana? ada ke bawahnya. Eh Oke, coba lihat. Nah, ini kan, nah sebentar ini, Bu. oke. Kepahaman konsep soal skor 2. Ini juga buat yang lain. Bentar. Kepahaman konsep itu kriterianya apa? Masih belum, belum operasional. Ya, jadi kayak gini, kita harus sedang membayangkan bahwa rubrik penilaian ini juga digunakan oleh orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau misalkan itu di dalam jadi harus kepahaman konsep ini harus ada apa ya? Ada kata-kata yang operasional dan tidak bias. Nah, ini nih coba. Oke. Ya Bu. Nah, jawaban tidak mencapai standar atau tidak relevan dengan pertanyaan. 1. Nah, ini bagus kalau yang begini. Maksud saya seperti Iya. itu.
Jadi kalau ini. Jadi kalau kepahaman konsep masih abstrak gitu ya. Nah, ini lebih apa? Lebih relatif, lebih bisa dipahami. Jawaban sangat baik dan mencakup semua aspek yang relevan. Jadi sangat baik itu jika mencakup atau jawaban mencakup semua aspek yang relevan dengan disertai penjelasan dengan contoh yang nah itu. Ini udah bagus kalau seperti itu ya. Jadi yang ini. Oke, coba balik lagi ke atas tadi ke yang ini jadinya berapa soal? 5 soal, Bu, berupa esai. Berupa esai. Oke, jelaskan prinsip-prinsip. Nah, ini yang sebentar. Yang yang kemarin pernah saya jelaskan ya. Ketika ini level kognitif C4 ya, C4 itu level kognitif C4 itu dia harus diberikan dulu eh apa wacana permasalahan di mana dia menjawabnya itu adalah menggunakan dasar berpikir wacana tersebut. Kalau ini butir soal seperti ini, ketika Anda minta dia menjelaskan prinsip dasar hukum pewarisan Mendel, ini nanti yang akan dia jawab adalah berdasarkan memori hafalan dia. Jadi memori jangka pendek, bukan memori jangka panjang yang keluar. Kalau memori jangka panjang yang keluar, maka seharusnya diberikan fenomena dulu. Dia misalkan ini kan ininya level kognitifnya C4 ya, analisis ya. Jadi kalau Ya, level Bu. C4 analisis, dia menganalisis data yang kita berikan gitu. Bukan menganalisis data yang kita berikan. Di sana dia mencoba menghubung-hubungkan dengan satu informasi satu sama lain berdasarkan informasi yang kita berikan. Itu levelnya C4. Tapi kalau ini enggak, ya jadi ini belum termasuk level C4. Ini baru masuk masih di level C2. Jadi kemampuan menjelaskan dan memberi contoh gitu. Ya, kan Nah, ini nah, capaian pembelajarannya sih memang di sini kenapa? Indikator berpikir kritisnya kemampuan menganalisis, tapi ini capaian pelajaran yang di mana? Di kurikulum ya. iya. Oke. Nah, saya kira gini saja, untuk kepentingan yang sekarang, nggak apa-apa capaian pembelajarannya dihilangkan dulu, supaya nanti fokusnya mau ikut capaian pembelajaran atau mau ikut kemampuan berpikir kritisnya. Karena kalau di capaian pembelajarannya kan mintanya cuma menjelaskan saja ya, tetapi ketika Anda menginginkan siswanya eh, berpikir kritis, maka dia harus ke mana ke analisis gitu ya. Tapi ingat gak bahwa di capaian pembelajaran ini sama seperti kompetensi dasar di kurikulum. Itu adalah kompetensi yang minimal. Jadi kalau kompetensinya, kalau memang di kurikulumnya hanya menjelaskan memang jadi apa ya. Tapi kalau di bawahnya sih menganalisis ya. Nah coba di, jadi jangan ada, kalau memang keterampilan berpikir kritis nantinya jangan penjelasan. Wah, gimana? Kan menganalisis di sananya. Ya, gimana, Desi? Iya, baik, Bu. Ya, benar kan? Ya. Jadi, apa namanya? Kita tidak akan bisa mengukur kemampuan menganalisis jika kita tidak memberikan data, memberikan fenomena, memberikan permasalahan yang harus dia analisis. Itu aja prinsipnya sih, ya. Atau Iya. kita tidak memberikan apa? Misalkan grafik, ya grafik itu data ya, data, tabel, grafik, peristiwa apapun yang kemudian dia coba hubung-hubungkan. Kemampuan menganalisis ini kan ada apa ya? Menganalisis itu adalah kalimat kata-kata yang masih umum sebetulnya, belum terlalu operasional. Wujudnya dari orang menganalisis adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, menghubungkan variabel-variabel, itu ya,
itu menghubungkan satu variabel, menguraikan, ya menganalisis itu menguraikan bagian-bagian yang tadinya, oh ini, bagian ini, menguraikan. Karena dia menguraikan, kemudian dia menghubungkan gitu. Jadi kemampuan menganalisis itu di apa bisa diperlihatkan dengan kita memberikan kasus. Makanya ada diberikan wacana. Nah, kenapa indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi itu harus ada stimulus? Karena memang hanya stimulus itulah yang bisa membuat siswa itu mencapai mengeluarkan kemampuan itu gitu ya. Tapi kalau misalkan diberikan gambar, misalkan ada gambar, dia dilihat dari gambar, ada dua gambar yang berbeda. Kemudian dia menganalisis persamaan dan perbedaan dua gambar itu, melihat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Itu juga sudah termasuk kemampuan menganalisis. Kalau zaman kalau dulu kan suka ada teka-teki, eh, manakah gambar yang berbeda dari itu kok hanya hanya melihat dua gambar mana yang gambar yang sama, apakah misalkan ada gambar tentang gambar pemandangan dua-duanya. Di antara dua gambar pemandangan tersebut, mana yang di gambar B ini berbeda. Nah, misalkan kalau di sini ada pohon kelapa, sebelah sininya tidak. Itu anak-anak itu dari kecil itu sudah dikasih game kayak begitu kan. Di majalah-majalah anak-anak itu suka ada. Itu kemampuan menganalisis ya. Jadi kemampuan menganalisis itu tidak sulit sebetulnya, tapi dia eh, tadi mengidentifikasi satu, bukannya jadi ada satu apa namanya ya, ada satu pendapat yang mengatakan lah anak-anak itu tidak tidak belum bisa berkemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, padahal dari kecil dia sudah ada permainan-permainan yang menganalisis. Nah, di sini juga sama, hanya memang membuat soal yang kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut, kita harus menyediakan fenomena, data, dan sebagainya. Gitu ya. Eh, jadi ini untuk apa namanya ya, meng-self evaluasi, mengevaluasi sendiri gitu. Ketika Anda bikin soal, ini ya, eh, ketika Anda bikin soal, kira-kira kalau saya jawab soal ini, betulkah saya menganalisis? Nah, kan gitu ya. Kita 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 meng-self evaluasi. Jangan-jangan yang keluar dari pikiran saya itu adalah memori jangka pendek saya. Jadi jelas saya nggak bisa jawab ini. Jelaskan prinsip dasar hukum pewarisan Mendel. Nggak bisa. Tapi misalkan kalau Anda misalkan memberikan berdasarkan gambar tersebut apakah memenuhi prinsip dasar hukum pewarisan Mendel? Jelaskan mengapa. Tetapi kasusnya ada gitu dikasih ya. Jadi Anda justru memberikan Baik, Bu. contoh penerapannya yang di sana itu dalam bentuk kasus. Kasus A, kasus B. Mana yang dari kasus A dan kasus B itu yang memenuhi prinsip dasar hukum pewarisan Mendel? Nah, bisa seperti itu ya, Desi ya. Jadi tidak Baik. ditanya contoh Jadi, Bu, penerapannya, justru Anda memberikan contoh penerapannya dua kasus atau tiga kasus, kemudian siswanya diminta untuk meninjau, menganalisis kasus tersebut, mana sebetulnya yang betul-betul menerapkan sesuai dengan prinsip dasar hukum pewarisan Mendel. Nah, yang nomor dua juga sama, tipenya masih bukan pertanyaan menganalisis ya. Jelaskan proses terjadinya mutasi genetik dan berikan contoh konkretnya. Selain itu, diskusikan dampak mutasi tersebut pada organisme. Nah, ini juga ya sama ya, jelaskan, berikan contoh. Nah, ini belum menganalisis. Kemudian apabila soal ini diberikan, butir soal ini, diberikan harus dia kerjakan sendiri, apakah ini dikerjakan sendiri atau dalam bentuk LK, saya nggak tahu ya.
tidak perlu ada perintah diskusikan dampak mutasi. Kalau ini adalah soal yang diberikan untuk diselesaikan sendiri oleh siswa. Karena nanti kalau didiskusikan, apakah ini soal ini adalah untuk lembar kerja kan gitu ya. Untuk lembar kerja atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi sebaiknya ini karena ini adalah subjek yang diukurnya sudah jelas siswa, jenis instrumennya tes esai bukan lembar kerja, maka jangan ada diskusikan. Karena dia kalau diskusikan berarti nanti dia harus diskusi sama temennya kan mau diukur sendiri ya. Tapi langsung saja dengan pertanyaan. Coba Desi ke bawahnya gimana Des? Apakah tipe pertanyaannya masih sama? Oh ya, masih sama ya. Jadi Anda sudah tahu kan sekarang bahwa ini, nah untuk C6, hmm, bukan kalau mengevaluasi bukan C6 ya, kalau ikut taksonomi Bloom. Nah, oke. Nah, kemarin juga ada ini ya. Kak, ini kemampuan berpikir kritisnya sudah jelas ini menggunakan indikatornya taksonomi Bloom, nggak apa-apa ya. Bukan menggunakan yang Ennis atau apa. Jadi Anda menandai kemampuan berpikir kritisnya adalah yang C4 dan C5. Kalau C6 itu berpikir kreatif ya, bukan kritis ya. Jadi di apa namanya? Di taksonomi Bloom yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis adalah C4 dan C5, menganalisis dan mengevaluasi. Sedangkan C6 adalah mengkreasi. Jadi ini harusnya C5 ya. Oke. Kalau C5 atau mengevaluasi, ini orang akan mengevaluasi sesuatu karena dia punya kriteria. Saya punya kriteria. Kriteria dari yang terkait dengan aturan atau konsep-konsep. Nah, bagaimana dia bisa mengevaluasi sesuatu? Maka harus diberikan kasusnya kembali sama. Ya, Desi ya. Jadi berikan kasusnya berdasarkan kriteria, manakah termasuk kriteria atau tidak. Nah, ini evaluasi dampak positif penggunaan teknologi CR, ISPR, CAS 9. Maksudnya apa ini? Saya nggak ngerti ya CR, ISPR ini ya. Nah, nanti mungkin Anda kasih beberapa kasus, kemudian bagaimana dampak apa namanya mengevaluasi kasus tersebut eh, terhadap ini. Kalau di kimia saya bisa berikan contoh, misalkan begini ya, untuk mengevaluasi. Eh, pada penggunaan energi alternatif ya, menggunakan energi alternatif pengganti BBM, itu ada alkohol, ada etanol ya atau metanol, kemudian ada yang menyarankan menggunakan biogas dan sebagainya. Nah, dari kasus-kasus tersebut, misalkan alkohol terbuat, kita berikan ini, manakah menurut kalian yang memenuhi kriteria tidak memberikan apa atau bensin premium dan sebagainya yang memberikan dampak lingkungan paling kecil. Dia harus mempertimbangkannya berdasarkan apa? Kan dampak lingkungan paling besar itu jika hasil pembakaran dari bahan bakar tersebut menghasilkan gas CO2 gitu ya dan gas-gas lain yang mencemari lingkungan. Jadi ketika diberikan beberapa pilihan, bahan bakar, dia harus mengevaluasi mana bahan bakar yang lebih aman terhadap lingkungan dengan menggunakan kriteria tadi. Jadi itu mengevaluasi. Mengevaluasi juga kalau dalam contoh sehari-hari ya kita itu pasti harus ada kasusnya dulu. Jadi harus ada kasusnya dulu dijelaskan walaupun tidak. Untuk ini memberikan bayangan ya. Jadi kalau langsung ditanya evaluasi dampak positif dan penggunaan teknologi, nah mungkin dijelaskan dulu teknologinya seperti apa. Kemudian
bagaimana dan baiknya untuk mengevaluasi seperti itu ada kriteria. Dia sudah tahu kriteria-kriterianya apa ya. Jadi seperti itu ya, Desi, diperbaiki lagi. Ini 3 ya. Baik, Coba Bu. yang keempat gimana? Jadi ditambah-tambahkan stimulus ya Bu berupa kasus-kasus. Betul, itu intinya seperti itu ya. Jadi harus merumuskan langkah yang harus diambil dalam konseling. Pertanyaannya apa? Rumuskan mungkin, bukan merumuskan. Ya, Rumuskan langkah-langkah rumuskan. yang dalam, ya kasusnya apa ya. Oke, kalau ide konsepnya sudah mungkin ya untuk genetik saya kira banyak kasus ya, banyak kasus-kasus. Jadi cari kasus-kasus yang nyatanya gimana gitu, masalah genetik ini. Kemudian nanti dia kan sudah punya kriteria dan apa, kemudian dimintakan untuk mengevaluasi gitu ya. Oke, gitu ya Des ya. Baik Ibu, Jadi terima tadi, kasih. eh, jadi yang saya sampaikan untuk Desi ini mungkin akan juga menyasar pada mahasiswa yang lain yang mungkin masih perlu diperbaiki karena penulisannya masih seperti ini. Saya kira itu ya. Ya, silakan, sudah cukup untuk Desi. Kita Ya, lanjut ke yang berikutnya. izin stop share. Oke. Izin share. Ya, Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin menyampaikan rancangan kisi-kisi dan instrumen mengenai penilaian kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi ikatan kovalen berbantuan media augmented reality. Di sini kompetensi yang diukurnya adalah kemampuan berpikir kreatif, kemudian aspek yang diukurnya juga kognitif yang berpikir kreatif, sasarannya adalah siswa kelas 10. Di sini ada pemahaman konsep dan juga kemampuan berpikir kreatif. Bentuk jenis instrumennya yaitu berupa tes esai 5 nomor cukup. Di sini ada indikator dari kemampuan berpikir kreatif, yaitu ada kelancaran berpikir, keluasan berpikir, elaborasi, dan juga keaslian atau orisinil. Nah, namun di sini saya yang soal nomor satunya yaitu tentang menjelaskan konsep ikatan kimia atau tentang pemahaman, yaitu menjelaskan pengertian dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini jawabannya bisa bervariasi. Salah satu contohnya yaitu adalah air. Nah, untuk yang kedua adalah fleksibilitas, itu mencari perbedaan dan kesamaan ikatan kovalen dalam senyawa yang berbeda. Nah, kalau ini untuk menganalisis mungkin sama tadi Bu, harusnya ada wacana. Namun saya langsung menyebutkan perbedaan antara ikatan kovalen polar dan juga non polar beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sama jawaban yang bervariasi. Kemudian untuk organ originality yaitu menciptakan model struktur senyawa kovalen berbantuan media AS. Ini untuk kreativitasnya. Nah, di sini menggunakan lembar kerja untuk bantuan mengerjakan atau berkreatifnya siswa. Di sini ada beberapa, yaitu bentuk model, contohnya bentuk model BCL2, bentuk molekul BF3, ada bentuk molekul C4, BCL5, ini yang tunggal, ikatan tunggal. Nah, kemudian di sini ada juga yang ikatan lengkap 2, yaitu C2H4 dan juga C2H2. Nah, untuk penskoran di Ya, bawah sebentar.
sebelum dilanjut Elsa, ke atas dulu. Ya, bukan. Ya, ini kalau berpikir kreatif pada ikatan kovalen, kalau menurut saya sih agak kurang pas ya, karena gini, ikatan kovalen itu adalah Bagaimana, Bu? oke. Ya, laptop saya mati ya. Saya kira udah masuk ininya powernya, ternyata enggak. Oke, Elsa, jadi gini, ikatan kovalen itu konseptual, konseptual murni, ya. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan ikatan kovalen, maka jawaban-jawaban yang berkaitan dengan ikatan kovalen tentu tidak bisa jauh dari konsep tersebut. Jadi ruang ruang gerak siswa untuk berkreasi, untuk menjawab itu sebetulnya tidak ada. Karena kalau jawabannya berbeda dari konsep operasionalnya sendiri, maka akan jadi salah, ya. Itu kalau dilihat dari sifat konsep. Beda misalkan kalau konsep kimianya adalah konsep yang terkait secara kontekstual. Kontekstual itu dalam kehidupan sehari-hari dan ada produk, ya. Ada produk yang dibuat dari konsep tersebut. Ini memang memungkinkan pemilihan ikatan kovalen ada produk. Tadi kan ER ya. Tapi hanya di produknya saja yang terkait dengan kreativitas. Walaupun di sini perlu ditelusuri lagi, apakah memang siswanya diminta membuat ER ya, atau dia hanya menggunakan ER. Nah, ini kan beda halnya ya. Menggunakan ER, kemudian dia menunjukkan ini loh ikatan, ini adalah air, model molekulnya ikatan ini. Tapi pasti jawabannya yang terkait konseptual itu harus ya, hanya punya satu jawaban yang pasti. Jadi ketika kita memilih sebuah konsep yang menyediakan menyediakan jawaban yang hanya satu yang benar, maka itu tidak akan membuat tidak akan memberikan ruang untuk kreativitas sebetulnya. Kecuali kalau konsep tersebut memberikan ruang terhadap kreativitas, bisa ada beberapa jawaban yang benar gitu ya. Konsep kimia, adakah yang bisa mendapatkan beberapa jawaban yang benar? Bisa, misalkan begini, kalau mau elektrolisis, elektrolisis, kalau misalkan untuk menghasilkan di dalam elektrolisis itu ya, untuk menghasilkan atau untuk menyepuh logam supaya tidak berkarat, logam besi supaya tidak berkarat. Pilihan-pilihan logam lain untuk melapisi besi bisa dipilih, bisa tidak satu jawaban yang benar. Ya, bisa tidak hanya satu jawaban yang benar. Karena nanti yang dimintanya adalah coba lapisi logam ini supaya logam besi ini supaya mencegahnya berkarat.
Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah besi berkarat. Oh, ada yang menyebut cukup dicat saja, tapi kan kalau dicat berarti tidak menggunakan prinsip elektrokimia gitu ya. Tapi dia bisa besi itu mungkin mau dilapisi perak, dilapisi seng, dilapisi emas kan gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita berikan desain dalam pembelajaran itu memberikan kemungkinan ada apa ada ruang untuk berkreasi gitu ya. Karena berkreasinya itu nanti dengan misalkan mengubah larutannya ya, larutannya larutannya ini larutan elektrodanya bisa beda-beda tetapi hasilnya sama. Nah, itu namanya kreativitas. Artinya digabung ke sana ke sini bisa hasil akhirnya dengan hasil akhir sama, dia si siswa itu bisa membuat berbagai pilihan. Nah, coba dipikirkan lagi, apakah sifat dari materi ikatan kimia itu seperti ini gitu, ya, seperti yang tadi saya berikan ilustrasinya. Jadi kalau yang terkait dengan kehidupan sih sehari-hari itu bisa memberikan ruang kreativitas. Koloid misalkan ya bisa memberikan ruang kreativitas. Sel elektrolisis, sel volta bisa ya. Tapi kalau ikatan kimia ini karena konsepnya juga konsep abstrak ya. Di satu sisi kayak yang namanya konsep abstrak, kalau jawabannya berbeda dengan apa yang sudah konsep ilmiahnya, itu maka akan menimbulkan miskonsepsi gitu. Rasa. Kecuali nanti ketika ER-nya itu adalah siswanya dituntut untuk membuat ER, tapi kan tidak mudah membuat ER itu ya. Paling ini hanya memproyeksikan apa yang sudah jadi, kemudian dia memilih. Nah, tapi itu bukan kreativitas. Cocoknya untuk materi-materi kimia yang seperti ini, yang sifatnya seperti ini adalah kemampuan pemecahan masalah, ya. Jadi gini, setiap materi itu ada eh, apa ya? Ada pedagoginya sendiri ya. Ada pedagogi content knowledge-nya. Pedagogi content knowledge. Kalau kita bicara pedagogi content knowledge atau pengetahuan konten pedagogi, maka setiap materi itu punya strategi mengajarnya sendiri sebetulnya yang di apa di dalam konsep-konsep itu ada strateginya mengajar. Karena saya orang kimia, saya lebih ke konten kimia ya ngasih contohnya. Tapi kalau tadi tentang genetika gitu ya, itu kontennya memungkinkan untuk apa tadi contoh-contoh yang saya berikan seperti itu. Nah, kimia eh, ikatan kovalen lebih lebih cocok diukur oleh kompetensi berpikir apa. Nah, itu juga sama pedagogi konten. Atau ikatan kimia cocoknya menggunakan media apa? Ikatan kimia yang sesuai metode pembelajarannya atau model pembelajarannya apa? Jadi tidak semua yang tadinya bahwa model pembelajaran itu baik untuk satu konsep itu berlaku juga untuk konsep lain, karena kita harus lihat pedagogi kontennya. Kira-kira begitu ya. Sama seperti Iya. berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu keterampilan abad 21 yang memang harus dikembangkan. Tetapi kita harus bisa memilih mana materi yang memang cocok nanti diukur kemampuan berpikir kreatifnya. Gitu ya. Ya Elsa ya. Jadi kalau memang tidak cocok, nggak bisa dipaksakan. Ya, jadi Anda apalagi sekarang kan sudah ini ya semuanya harus berpikir tentang pedagogi content knowledge. Pedagogi content knowledge. Maksudnya Anda harus mengenali konten-konten IPA itu mana yang cocok pakai pembelajaran berbasis proyek, mana yang cocok menggunakan pembelajaran berbasis masalah, mana yang tidak cocok, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua materi IPA itu bisa menggunakan ini gitu ya. Kan sekarang di kurikulum Merdeka itu kan seolah-olah begitu ya. Kurikulum Merdeka itu kan memberikan saran lah. Seolah-olah dua hal itulah yang harus dilakukan di dalam pembelajaran oleh guru. Tetapi kita harus tinjau ulang
kontennya ini memang memungkinkan ke arah sana tidak? Nah, kalau tidak memungkinkan ke arah sana, mungkin pembelajarannya tidak pakai proyek, tidak pakai pembelajaran itu. Mungkin pembelajarannya tetap pembelajaran yang sifatnya apa namanya? Misalnya gini, pelajaran tentang tata nama ya, tata nama senyawa di anorganik, di organik ya, tata nama senyawa. Kalau pakai proyek, kalau pakai pembelajaran berbasis masalah, nggak akan beres. Karena pembelajaran tata nama kita harus ngasih contoh, inilah aturan-aturannya. Kemudian siswa diberi contoh soal kan itu ya. Jadi ada yang simple aja gitu ininya ya. Jadi pakai apa namanya tuh pembelajarannya tuh beri contoh kerjakan. Itu kalau tata nama senyawa. Stokiometri juga hati-hati ya. Pakai proyek nggak cocok ya gitu ya. Jadi harus dikenali oleh apa namanya kita mengenali konten ini sifatnya masing-masing ya. Jadi sifat konten, nah itulah yang disebut dengan pedagogi konten knowledge. Termasuk juga ketika kita mengasesmennya. Jadi kita ketika mengasesmen atau menilai dari kemampuan ini, kemudian dan harus diingat ya, kemampuan menilai itu terkait dengan pembelajaran. Jadi ketika kita menilai, kita ingin menilainya menggunakan keterampilan berpikir kreatif, juga harus dilihat pembelajarannya. Gitu ya Elsa ya. Eh, Oke, mungkin diganti konsepnya kalau mau Iya sih. keterampilan berpikir kreatif. Contoh yang tadi mungkin saya kasih ilustrasi ya, terpikirkan oleh saya apa sih yang cocok gitu ya. Bisa di penyepuhan logam kayak begitu ya. Terserah nanti mungkin karena kamu fokusnya di medianya gitu ya. Tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau memang masih mau menggunakan AR, berarti jangan kemampuan berpikir kreatif seperti itu ya Elsa ya. Baik, Ibu. Oke. Di Elsa. Nah, untuk scoring mungkin ya tadi prinsip men-scoring itu tadi sudah saya jelaskan eh, pada Desi ya, dan ini juga berlaku buat semuanya. Bagaimana prinsip? Nah, oke, ini coba lihat prinsip scoringnya. Nah, oke. Siswa dapat menjelaskan ikatan kovalen dengan lengkap. Oke, ini prinsipnya saja ya, bukan berarti ini. Prinsipnya udah benar ini ya. Jadi berapa yang harus dijelaskan? Kalau semuanya dijelaskan 10, 8, 6, 4 gitu ya. Prinsip scoringnya sudah betul ya. Jadi ini mungkin bisa digunakan. Tapi kenapa harus loncat dua-dua gitu ya? Satu-satu aja kalau menurut saya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau kita milih loncat dua itu satunya hilang. Sih. Nah, ini di antara mana? Daripada mikir di antara mana, nggak apa-apa. Lima, lima, lima. Kan nanti kalau ada lima atau tiga soal pun 15 per 5 kali 100 itu jadi 100 juga ya nilainya ya. Oke Elsa, walaupun sempat Elsa nge-WA saya, Bu, kalau ini gimana? Sebenarnya, tapi saya pikir bukan keterampilan berpikir kreatif ya yang mau ini Anda ini kan ya. Coba bergerak di tempat yang lain, jangan di AR lagi, karena dulu Siap, S1 Ibu. Ya, Ibu masih diubah. bingung. Ya, diubah lah. Jangan Siap, yang Ibu. ER lagi. Mungkin karena ER itu lebih cocok di kemampuan representasi ya, kemampuan representasi. Tetapi kan itu sudah pernah Anda ukur gitu. Masa balik lagi ke S1 ya? Ya Elsa ya, kemudian Elsa bimbingan saya ya. Jangan balik lagi ke situ Elsa, cari lagi yang lain ya. Ya, Tapi cari sudah contoh bagus lagi. mau keterampilan berpikir kreatif. Nah, boleh ya. Tapi jangan di sini gitu. Nggak cocok. Yes. Ambil di materi yang lain. Gitu ya saya. Ya, siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Pokoknya sangat tidak cocok lah ikatan kimia, struktur atom itu nggak bisa itu ya. Berpikir kreatif susah ya itu ya. Oke, masih ada banyak waktu untuk memperbaiki ya Elsa ya. Ya, siap. Oke, saya kira udah cukup Elsa atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah. Ini pemilihan konsep misalnya. Kalau pemilihan konsep salah, ya sudah. Kemudian tadi Ya. kan kreatif itu nggak ada menjelaskan ya. Coba ke atas, coba saya ini kan lagi. Kreatif itu bukan menjelaskan ya. Nah, kalau Anda menggunakan ini, menggunakan apa?
indikator elaborasi, flexibility, originality. Ini nggak bisa sebetulnya diukur dengan menggunakan pertanyaan. Oh, Dia harus ada produknya, ya. Elaborasi, elaborasi. Saya kurang ini juga ya, kurang familiar dengan indikator berpikir kreatif yang ini ya. Jadi intinya sih yang namanya kreatif itu dia menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang dia lihat. Yang paling gampang kan ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau dia memodifikasi sedikit saja dari apa yang dia lihat itu sudah mengatakan itu adalah kreatif. Ada kreatif, ada inovatif itu ya. Kreativitas itu berada dalam ranah berpikirnya. Produk yang dia dia apa namanya? Dia ciptakan dari kemampuan berpikirnya itu disebutnya inovasi ya. Inovatif. Jadi produknya yang dia dihasilkan adalah inovatifnya. Nah, ketika elaborasi ini menghubung-hubungkan sifat senyawa kovalen dengan struktur molekul Anda eh, interpretasikan seperti itu dengan level kognitif analisis. Nah, ini akan jadi kan kreatif itu bukan levelnya bukan analisis. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah sesuatu yang lain. Coba nanti Elsa kalau memang tertarik di kemampuan berpikir kritis, itu kemarin ininya apa? Artikel nih yang dianalisis. berpikir kritis Ibu, tapi Nah, itu yang satu pas lihat tuh kayak tertarik sama yang berpikir kreatifnya gitu, jadi dibedain. ini kan jadi beda ya. Hmm. Jadi kalau beda itu kita tidak punya rujukan. Sebetulnya berpikir kreatif itu interpretasinya yang benar seperti apa. Maka kalau Elsa mau berpikir kreatif, Anda harus cari jurnal yang memang tadi jurnal internasional bereputasi yang mengukur tentang berpikir kreatif, tentang kimia. Jadi bukan yang lain lagi ya, chemistry-nya. Sebenarnya Jadi ada. kalau ya gimana? Jadi kalau kemarin tuh saya juga nemu sama di jurnal yang sama seperti itu. Cuma itu teh STEM terus berpikir kreatifnya teh menggambar atom kayak gitu Bu. Makanya saya berpikir oh ikatan kovan juga kayaknya bisa gitu Bu. Ya, tapi kan pasti kemunculannya beda karena Iya, Anda tidak mengikuti itu gitu ya. iya. Kalau memang mau seperti itu harus diikuti. Jadi jangan ngacak gitu maksud saya tuh. Makanya saya sering katakan, kalau kita mau mengikuti satu 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 teori, itu ikuti teori itu. Kalau kita mau mengikuti artikel jurnal tersebut, ikuti artikel jurnal itu maksudnya kemana. Apakah yang kita ubah konsepnya atau materinya? Karena kan eh, posisi Anda sedang belajar bagaimana mengembangkan instrumen keterampilan berpikir abad 21. Jadi jangan dulu diinikan ya. Iya sih. Coba kalau supaya tidak terlalu jauh ininya ya, apa yang dituju dengan yang di ini. Makanya harus ada artikel jurnal ini supaya nanti kelihatan bagaimana cara mengembangkan instrumennya. Oke, gitu ya Elsa ya. Siap Ibu. Terima kasih. Oke, berikutnya sudah jam 8 ya. Nggak apa-apa lah, ini agak lambat sedikit ya untuk yang ketiga. Karena apa supaya nanti ke depannya menjadi lebih kesalahan semakin sedikit ininya apa bukan kesalahannya apa ya interpretasi masalahnya ya interpretasi terhadap artikel jurnal interpretasi dalam menurunkan soal-soal dalam kisi-kisi kemudian pemilihan konten juga ini paling penting sekali. Oke, saya kira cukup untuk Elsa. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu untuk Ya. mempresentasikan ya. Di sini Fitri menggunakan kompetensi yang dinilainya itu berpikir kreatif. Subjek yang dinilainya pada siswa kelas 11 MIPA di SMA. Kemudian konteks yang dinilainya yaitu sistem akresi. Bentuk instrumennya tes berupa soal esai. Dan ini kisi-kisinya. Dari indikator pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem akresi, yang kedua menjelaskan proses akresi pada manusia, yang ketiga menganalisis fungsi organ dan gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem akresi, kemudian mengaitkan pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem akresi. Indikator keterampilan berpikir kreatifnya ada 4. 1. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking. Kedua, keluasan berpikir flexibility. Yang ketiga, elaborasi atau merinci elaboration. Yang keempat, keaslian atau original atau originality. Adapun subindikatornya, yang pertama mencetuskan pada fluensi, mencetuskan banyak pendapat, jawaban, dan penyelesaian. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, lancar mengungkap gagasan. Untuk di keluasan, subindikatornya memberikan penafsiran terhadap suatu gambar. Yang kedua, menggolongkan hal-hal menurut pembagian. Dan pada elaborasi, subindikatornya 1. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. 2. Mencari arti dalam terhadap suatu jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah merinci. Dan yang keempat, keaslian orisinil, subindikatornya memikirkan masalah-masalah atau hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Stop dulu sampai sini. Bentar. Ke atas dulu. Nah, kalau indikator pembelajaran siapa yang menurunkannya? Kalau ini Bu, yang ada di kurikulumnya. Enggak kan indikator pembelajaran. Nah, makanya seperti tadi saya katakan, untuk kepentingan ini, maka indikator pembelajaran yang dibuat itu harus disesuaikan dengan yang mau diukur. Kan ini keterampilan berpikir kritis ya, berpikir kreatif. Maka di sananya jangan menjelaskan ya terkait apa gitu. Kalau menjelaskan, konotasi menjelaskan sudah jelas di level C2. Tidak mungkin muncul, kan indikator pembelajaran itu lebih kecil, lebih besar daripada subindikator ya, lebih besar daripada subindikator. Harusnya indikator pembelajaran itu lebih umum ketimbang yang subindikator yang indikator keterampilan berpikir kreatifnya. Ngerti nggak yang Iya. Kalau di indikator pembelajarannya sudah menjelaskan, ya sudah. Oh, Ibu. Gitu. Ya berarti kesananya lebih kecil dari itu kan? Iya. Nah, karena itu dalam hal ini supaya Anda tidak terganggu dengan indikator Indikator. pembelajaran dan yang membaca juga tidak terganggu termasuk saya, maka di situ tulis saja tentang materinya saja, jangan indikator pembelajaran. Jangan pencapaian. Indikatornya mengikuti indikator keterampilan berpikir kreatif. Oh, siap Bu, siap. Paham. Ya, benar nggak? Ya, betul. Karena nanti kontradiktif kalau Anda menggunakan indikator pembelajaran ini, di sini menjelaskan, menganalisis, itu kan kata kerja. Ya. Kata kerja atau kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini sudah jelas kesananya itu harus mengikuti kata kerja operasional itu. Sementara Anda punya kata kerja operasional yang diturunkan dari indikator keterampilan berpikir kreatif. Betul nggak? Iya, betul. Siap, Bu. Makanya ini kan mengganggu. Nah, lebih baik ambil saja dari kurikulum itu
hanya materi pokoknya saja. Jadi tulis saja di sana materinya apa atau submateri pokoknya, indikator keterampilan Jadi jangan ada dua indikator yang sama di Siap, Bu. dalam mengembangkan instrumen. Jadi jangan ada dua, karena nanti ini mau ngacu kemana gitu ya. Oh, siap, Bu. Nah, oke. eh ini adalah antisipasi ke depannya. Sekiranya ini ketika kita akan melaporkan hal ini ke orang lain, sebetulnya yang diukur kemampuan menjelaskan, kemampuan yang indikator pembelajaran, ataukah keterampilan berpikir kreatifnya, kan gitu. Dan enggak? Betul, Bu. Jadi nanti saya mengukur kelancaran berpikir tentang fluency of thinking. Apa fluency of thinking itu? Subindikatornya mencetuskan banyak pendapat, jawaban, dan penyelesaian. Nah, kan gitu ya. Ini indikatornya yang diukur. Nggak apa-apa, nggak kesananya. Mencetuskan banyak pendapat, jawaban, dan penyelesaian tentang apa? Tentang struktur jaringan. Ya, struktur jaringan tentang penyusun organ pada sistem ekskresi. Jadi kata menjelaskannya hilang karena Anda hanya mengatakan tentang submaterinya. Siap, Itu Bu. ya, mungkin yang lain juga sama seperti itu. Supaya nggak gini dualisme. Kalau dualisme seperti itu dalam pengukuran, ini kan kita harus valid dan reliable. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika di kisi-kisi ada dua ukuran yang ambigu. Nah, ini sebetulnya ini yang pembuat ini mengukur apa gitu, nggak jelas ya. Iya, Bu. Makanya itu berhenti saja. Bukan berarti tidak mengakomodasi kurikulum. Kan di kurikulum juga itu tidak apa, makanya ini harus dilakukan, itu adalah untuk memperbaiki kurikulum yang memang statementnya itu saya juga nggak terlalu setuju ya, di CP kok ada kata menjelaskan ya seperti Iya. itu. Nah, terus untuk apa misalkan dikembangkan keterampilan abad 21, tapi kalau CP-nya aja sudah membuat di situ kata-katanya menjelaskan, ya sudah, kalau kata menjelaskan tidak ada yang namanya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Ya, Bu. kayak gitu ya Fitri ya. Oke, siap, Bu. Dilanjut, Bu. Oke, terus ke bawahnya silakan. Siap, Bu. Ini untuk indikator materinya menjelaskan struktur jaringan. Oh ya, Berarti cukup menjelaskan. ditulis Ya, materi saja ya. ya materi saja ya, Bu. Indikator Mm-mm. keterampilan berpikir kreatifnya yang pertama kan kelancaran berpikir, fluency of thinking. Subindikatornya lancar mengungkapkan gagasan. Nah, ini bentuk soalnya. Yang pertama, perhatikan tabel berikut ini. Tabel 1, aktivitas dan jumlah pengeluaran keringat. Ada berupa tabel, nama, aktivitas, juga jumlah pengeluaran keringat. Nama, Angga, aktivitas di olahraga, jumlah pengeluarannya keringat banyak. Sinta, memasak sedikit. Wiwi, menyapu sedikit. Pertanyaannya, berdasarkan tabel 1, organ pada sistem ekskresi mengeluarkan banyak zat, yaitu keringat. Dalam hal tersebut, aktivitas yang dilakukan memiliki keterikatan dengan jumlah pengeluaran keringat. Jelaskan keterikatan antara aktivitas pada tabel 1 dengan jumlah keringat yang dikeluarkan. Nah, untuk jawabannya, suatu aktivitas memiliki kaitan yang erat dengan jumlah pengeluaran keringat, di mana suatu kegiatan yang berat akan mengeluarkan keringat yang banyak. Ya, nggak usah diinikan. Oke, Oh, udah cukup ya. Sekarang indikatornya itu adalah ini. lancar mengungkapkan gagasan. Kira-kira gagasan apa? Ya, kan itu mah jawaban Anda yang di bawah ya. Ya, Ada berapa alternatif gagasan dari ini yang sudah Anda pikirkan? Segitu. Saya nggak tahu ya kontennya ya. Tapi iya. ketika kita memberikan pertanyaan, kira-kira ada berapa alternatif gagasan yang bisa dikeluarkan oleh Oleh siswa, anak, oleh siswa. yang teranak ketika menjawab ini? Sepertinya gagasannya. Kalau cuma satu, berarti Nah, tidak ada alternatif. Berarti kalau cuma satu tidak ada alternatif, berarti si wacana ini, fenomena ini tidak. harus diubah sehingga nanti ada beberapa alternatif jawaban gitu maksudnya. Oke, Bu. Ya,
Jadi lancar mengungkapkan gagasan, ada beberapa gagasan, gitu kan? Ya, yang muncul ya, lebih dari satu Ya, kan. bisa ada. Jadi bisa ada beberapa alternatif jawaban, tapi jawaban itu benar semua, Hmm. relevan gitu. Ya, jadi kelancaran eh, creative thinking itu begitu ya. Nah, dan dia lancar ini dalam arti argumen klaimnya dia benar gitu ya, seperti itu kan. Tapi menyediakan ya 2 atau 3 jawaban yang benar sih sebetulnya. Oh, Apa yang apa sih sebetulnya yang harus dia olah dari eh, apa namanya tabel. hmm, dari Tabel tabel berikut. itu. Apa hubungan apa sih yang harus diinikan? Kan saya nggak paham kontennya ya. Jadi apa sih yang diinikan? Kayak gitu mungkin ya. Coba ke bawahnya gimana? Kalau ke bawahnya sama influensi. Sama mungkin seperti itu ya Ya, poinnya ya. nah, Ketika adapun gambar juga sama flexibility ya. memberikan penafsiran ya. Bisa Ya. saja ditafsirkan beberapa hal tapi benar gitu tafsirannya karena yang dilihat itu nanti gini, dia menafsirkan A tetap didukung oleh argumentasi yang benar. Menafsirkan B juga didukung oleh argumentasi yang benar. Tapi misalkan dia menafsirkan A, tetapi argumentasinya nggak terkait gitu ya. Argumentasinya yang berarti, oh berarti dia eh, jawabannya belum benar gitu. Tidak kreatif tetapi tidak benar gitu ya. Jadi Oh, ada keterikatan gitu di situnya ya. Boleh ngejawab bukan salah, bukan jawaban tidak hanya satu jawaban yang benar, tetapi jawaban yang lain itu harus relevan gitu. Intinya mah begitu. berarti Relevansi. Mm-mm. nanti ditulisnya di rubrik penilaian untuk itu Iya, di jawaban. rubrik penilaian, relevan tidak relevan kan Oh, jawabannya. yang Ya, jawabannya jadi beberapa gitu ya. iya jawabannya beberapa dan relevan tidak relevannya ya. Nah itu juga benar bisa, tapi tidak relevan gitu ya. Siap, siap. Masalah yang relevan tidak relevan itulah yang nanti menentukan scoringnya. Misalkan skor maksimumnya 3, jawabannya benar dan relevan. Scoringnya 2, benar tapi tidak relevan. Hmm. 1, menjawab tapi ya tidak benar dan tidak relevan. Tapi kan yang penting kalau ngejawab juga dikasih nilai 1, 0 tidak menjawab sama Nah, sekali gitu. Kira-kiranya begitu ya. Oke, saya kira dari segi konten itu memungkinkan untuk menjawab lebih dari satu jawaban ya kontennya karena ini kontennya yang terkait dengan fenomena ya. Saya lihat ada Patri ya ini karena kebutuhan biologi. Patri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, kemana Ya, Mang? Punten kan, menita ya iya komunikasi. Manawi teman-teman. pada iya memberikan ini apa review ini karena kebetulan biologi ya saya karena nggak terlalu paham kontennya Pak. Terima nggak Pak Tri? Ya, ya. Tuh. Aduh, punten Prof. Nuju ya marah nuju batuk pilek dah. Manggung wae Pak Tri. Eh, Ya, mangga. se- ya, mungkin secara prinsip tadi sudah disampaikan oleh Prof ya. Mungkin tadi yang seperti yang diulas ya sebelumnya ya, Elsa kalau nggak salah ya Bu ya tadi ya. Iya iya betul. Mm. Nah, pada prinsipnya sama sebenarnya, hanya membedakannya hanya persoalan masalah konten saja sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana menyesuaikan antara apa yang menjadi eh, apa tujuan dari instrumen yang dibuat, kemudian konten-kontennya juga tentunya harus apa namanya dijabarkan, dikembangkan gitu ya untuk mencapai dari apa yang menjadi tujuan tersebut gitu ya. Nah, dari instrumen-instrumen yang disusun, nah eh, ini kalau keluasan berpikir ini masuknya ke mana nih? Kalau boleh saya tahu nih. Kreatif Kalau ya. ini siapa Siapa? tadi lupa? Fitri. Fitri. Fitri.
Ya, Pak. Ini keluasan berpikir ini masuknya ke keterampilan apa ini? Berpikir kreatif, Pak. Indikator. Acuannya dari mana ini? Acuannya itu dari jurnal ini, Pak. Bentar. Di Twitter itu ngambilnya dari jurnal Hamdi dan Jailani, Pak. Jadi masuk ke dalam kemampuan berpikir kreatif ya. Oh iya. Referensinya yang disitasi itu ada berapa jurnal? Citasi Fitri itu cuman melihat satu saja, Pak. Nah, maksudnya begini, ini kan ada 4 indikator berpikir kreatif ya. Ini kata Ya. menurut siapa ini? Coba cari rujukan utamanya. Ya, Pak. Gitu, karena ini kan semuanya mengutip ya sebenarnya. Betul. Iya, kutipan mengkutip lagi dia. Iya, Pak. Jadi Jadi harus nggak dicantumkan gitu, malah dari jurnalnya aja. Nggak Nah, menurut siapa gitu indikator ini tuh. Ya nanti Fitri cari lagi. nah cari yang maksudnya asli. Siap. cari betul. Nah, nanti cari yang asli, kemudian nanti coba komparasi. Ya, indikator-indikator ini kan berkembang ya. Kan ada manual booknya ya tentang berpikir abad 21 itu yang dikasih oleh Prof. Nah, itu berpikir tingkat tinggi itu apa saja sebenarnya. Nah, kemudian dikembangkan oleh siapa, apa saja indikator-indikatornya. Oke, siap. Nah, jadi kan ini keluasan berpikir ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan keluasan berpikir itu apa sebenarnya, Fitri? Karena kan ini kan masalah konsep soalnya. Iya, Pak. Apa masih ada ruang untuk keluasan atau tidak untuk konsep-konsep seperti ini? Ini kan bicara tentang konsep, coba tadi gambarnya organ jantung ya, peredaran darah ya. Ini, Pak. Yang tadi Ini, Pak. yang ditunjukkan sebelumnya. Kan yang tadi yang gambar apa pencernaan Ini peredaran darah ini organ terus yang itu ini Pak, kan yang ini kan sana. bicara tentang organ-organ ya. Ya. Jadi coba sekarang lihat indikator dari keluasan berpikir apa saja, coba lihat. indikator keluasan Hmm. subnya, Pak. Iya, subnya apa? Mohon maaf, Pak. Lihat dulu ke atas. Memberikan penafsiran terhadap suatu gambar. Oh, berarti penafsirannya harus lebih dari satu gitu, Pak. Jadi kan gini, ini kan sebenarnya nanti ini kan konsep ya organ ini ya. Iya, Pak. Beda kasusnya dengan misalnya bioteknologi gitu ya. Jawabannya cuma satu ya. Terus punten Fitri nih satu lagi. Fitri, dari jurnal-jurnal yang ada tentang keluasan berpikir itu difokuskan kepada materi yang bersifat konseptual atau tekstual atau bagaimana itu? Kontekstual. Bapak mohon maaf. Nah, Pak, sebetulnya kan jurnal awal yang Fitri cari itu tentang literasi sains gitu ya. Ya, jadi pas semalam tuh merubah gitu. Jadi hanya melihat satu saja. Karena waktu itu tuh literasi sains itu belum dipahami banget. Karena udah bikin mah udah waktu itu. Cuman hapus lagi gitu, Pak. Dan ini baru mencoba dan hanya melihat satu referensi saja gitu, Pak. Ya. Apa-apa, tapi Anda sudah berusaha, cuman ya itu tadi coba manual book yang sudah diberikan oleh Prof itu yang berkaitan dengan keterampilan abad 21. Salah satunya adalah berpikir kreatif ya. Nah, berpikir kreatif itu keluasan indikator-indikatornya apa saja dikembangkan oleh siapa. Kemudian itu lebih cocok itu untuk materi-materi yang sifatnya konseptual atau kontekstual. Tadi juga disampaikan kan tidak semua materi itu cocok gitu ya
untuk diterapkan dalam misalnya tadi ya mungkin Prof tadi memberikan penjelasan salah satunya tidak semua bisa diberikan proyek gitu. Ya karena memang kita yaitu disitulah kita harus bagaimana mengembangkan berbagai macam pendekatan, strategi, model gitu, metode gitu ya. Jadi Fitri silakan Anda sebenarnya lanjutkan, tetapi yang paling harus ditemukan oleh Anda adalah bahwa keterampilan berpikir kreatif untuk berbagai macam indikator itu kira-kira secara konten, secara materi itu lebih cocok kepada apa? Konseptualkah, kontekstualkah atau apa? Sehingga nanti lebih mudah nantinya mengklopkannya gitu. Itu aja mungkin Prof sebagai tambahan Prof mungkin arahan Ya, lanjutan dari Prof. terima kasih. Iya betul, karena kan saya tadi tidak itu ketika sebuah konsep, maka tentu konsep itu hanya ada satu alternatif jawaban yang benar, tidak ada jawabannya. Kalau jawaban yang berbeda ya salah ya gitu ya, Prof. Itu ya, Pak. Nah, ini Betul. juga kalau memang ini adalah konten yang sangat bukan bukan yang kaitannya kayak bioteknologi itu kan terapan, ada berbagai kemungkinan untuk pengembangan, ada berbagai pilihan yang bisa dijawab. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian. Apakah creative thinking ini perlu diukur dalam konten tersebut? Nah, gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, ini kayaknya kelihatannya ruang untuk kreatifnya agak kecil. Oke. Tapi boleh nanti ditelusuri lagi ya. Kemudian yang kedua, betul. Ini saya sering kali ya dapat indikator ini, indikator keterampilan berpikir kreatif yang isinya kelancaran, keluasan, elaborasi, keaslian. Tapi sampai saat ini, nggak tahu saya belum cari terlalu dalam mungkin ya. Dari mana ini tuh apa teksnya itu isinya ini gitu ya. Karena saya belum menemukan jurnal asli penulis yang pertama sekali gitu ya. Siapa yang enggak seperti keterampilan berpikir kritis ya. Kalau keterampilan berpikir kritis itu beberapa versi ada, tapi itu dari teks buku teksnya yang jelas gitu. Yang keterampilan berpikir kreatif itu enggak ada justru ya. Tidak ada. Saya baca yang di OECD, yang di OECD juga tidak menggunakan indikator-indikator ini, agak beda ya. Yang di keterampilan berpikir abad 21 juga tidak. Jadi ini kemunculan ini tuh seperti apa gitu. Hanya tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau berpikir kreatif, kalau ini akan dibuat soal, maka soal itu jawabannya harus memunculkan beberapa alternatif jawaban yang benar. Kalau saya pegang prinsip itu sih sebetulnya ya, tidak memegang prinsip dari yang kelancaran, keluasan berpikir, elaborasi, keaslian ini enggak ya. Tapi saya selalu membayangkan yang namanya keterampilan berpikir kreatif adalah seperti itu. Dan ini di dalam taksonomi Bloom juga ada di C6. Ya, C6 itu di taksonomi Bloom itu ada kemampuan berpikir kreatif. Agak beda ya kemampuan sama keterampilan. Maka berdasarkan format berpikirnya taksonomi Bloom, saya menganggap bahwa yang namanya berpikir kreatif ya seperti itu. Nah, terserah apapun indikatornya gitu ya. Nah, ini coba divalidasi lagi. Rincian indikator ini sudah terlalu banyak. Memang ini banyak penelitian-penelitian Patri yang menggunakan indikator ini. Tapi sampai sekarang saya juga bingung gitu ya. Itu indikator itu dari mana? Betul betul Prof. Betul. Betul ya. Karena itu kalau saya waktu ngebimbing S1 keterampilan berpikir kritis saya nggak mau pakai yang ini karena saya tidak menemukan itu gitu ya. Jadi bimbingan saya yang keterampilan berpikir kreatif saya bilang sudah pakai kemampuan berpikir kreatif taksonomi Bloom saja. Kalau yang ini saya bingung dari mana gitu ya. Sampai saya cari-cari belum ada. Nah, tapi kalau ada nggak apa-apa karena ini kan memang mungkin hal yang baru. Cuma tadi perlu dirinci apa itu keluasan ya, apa itu elaborasi di hal ini ya. Nanti mungkin mudah-mudahan saya gali lagi lah. Ini juga PR buat saya untuk mencari sebetulnya bagusnya keterampilan berpikir kreatif itu diukur seperti apa. Bahkan ada beberapa buku
keterampilan berpikir kreatif itu diukur sama pilihan berganda. Maka saya katakan berpikir kreatif nggak bisa pakai pilihan berganda. Karena apa? Berpikir kreatif kalau dipilih di dan pilihan berganda kan pilihan berganda jawabannya cuma satu. Mana ada ruang berpikir kreatif orang jawabannya cuma satu. Kan pilihan berganda hanya satu jawaban yang benar, benar nggak? Kecuali pilihan bergandanya dibuat dua pilihan yang benar atau tiga pilihan yang benar atau itu namanya bukan pilihan berganda tuh ya. Nah, oke. Jadi itu namanya pilihan berganda beralasan oleh oke lah nggak apa-apa gitu ya. Tapi agak sulit ya. Makanya keterampilan berpikir kreatif itu memang agak sulit untuk diukur, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Tadi dengan memanfaatkan indikator ini ya. Itu Fitri boleh jalan terus kalau tertarik dengan ini, cuma harus menggunakan referensi yang memang termasuk juga Elsa ya tadi ya. Oke, siap, Bu. Oke. Saya kira itu ini yang keempat ya. Berikutnya silahkan. Baik, Ibu. Kalau hanya sampai 5 orang nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Terakhir. Bolehlah ini terakhir karena sudah 8:17 ya. Fitri Yati. Namanya Fitri lagi ini sekarang ya. Oke, Bu. Ada dua. Kita sampai ke Fitri saja karena sudah 8:17 ya. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, setelah mendengar tadi ya beberapa yang menjelaskan juga ternyata Oh saya ini sama lagi ya, kreatif ya. ya mungkin terus kemarin tuh setelah analisis jurnal memang indikator yang ditemukan juga ada 4 yang kelancaran, fleksibilitas, keaslian, dan elaborasi. Itu jurnal apa? Jurnal sebentar. Dari jurnal Darmadi, International Journal. Oke. Tapi iya, sok lanjut. Nah, ya. Ya, cuman pas analisis jurnalnya juga di jurnalnya itu ada dilampirkan contoh-contoh soalnya, Bu. Cuman soal-soalnya PG dari situ juga sempat kebingungan gitu karena yang diukur kemampuan berpikir kreatif tapi PG. Cuman di sini diinikan ke dalam soal esai. Ini untuk kisi-kisinya. Niatnya akan diterapkan pada materi koloid di siswa SMA. Nah, untuk soal nomor 1 yang indikatornya itu siswa lancar dalam mengungkapkan jawaban mengenai perbedaan antara suspensi, larutan, dan koloid, serta dapat memberikan contoh dari setiap jenis campuran. Untuk pertanyaannya, Nah ini ya, kayak coba nggak usah dibahas. Kan katanya mau pakai berpikir kreatif. Kenapa masih pakai level kognitif C3 gitu ya? Ya. Nah itu kan ambigu kalau saya ya. Kemudian siswa lancar dalam mengungkapkan jawaban. Kalau lancar mengungkapkan jawaban itu apa ya? Ya, itu lebih ke kata sifat sih. Sifat seseorang lancar atau tersendat-sendat gitu ya. Benar nggak? Ya. Sebetulnya yang Anda ingin Anda ukur, kan ini kan jawabannya tertulis. Ya, itu bukan ukuran. Sementara kelancaran di dalam apa indikator berpikir kreatif tadi, sebenarnya bukan kelancaran itu kan ya. Bukan dia lancar apa gitu. Makanya yang tadi yang ditanyain Pak Tri itu tadi lancar teh kumaha itu katanya. Kelancaran, keluasan gitu ya. Rinciannya itu seperti apa gitu Fitri. Oh Kalau iya, ini mm-mm, sebetulnya kalau kata lancarnya dihapus, ini sebetulnya indikatornya hanyalah menjelaskan perbedaan antara larutan dan koloid. Ini soalnya tidak di level C3 tapi level C2 ya. Karena dia membedakan ini ya. Kemudian
Di soalnya juga tidak ada wacana ya yang membuat bagaimana sih sebetulnya kenapa harus nanyanya definisi. Ini kan berarti definisi suspensi adalah larutan adalah itu kan definisi suspensi, larutan koloid yaitu definisi. Kalau pertanyaannya perbedaan, maka yang di jawabannya bukan definisi, tapi apa karakteristik yang berbeda dari suspensi, dari larutan, dari koloid, kan gitu harusnya, ya. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, ini kan ya jawaban sama pertanyaan nggak nyambung, ya. Oke. Eh, yang ribet kalau apa namanya ya. Saya makanya gini. Yang kamu sebelumnya pakai pakai ininya literasi eh, kreatif, berpikir kreatif, yang apa ya di artikel jurnal ya. Ya, Bu. Oh, yang sebelumnya mah itu teh pakai yang non tes, Bu. Cuman kemarin diubah Enggak, lagi bukan tentang apa, tentang pengukuran kemampuan berpikir apa. kemampuan berpikir kreatif. Hah? Yang dianalisis dijelasin kemarin, Bu. Iya. Em, kemampuan berpikir kritis, Bu. Nah, itu kan jadi gini, antara yang di analisis dengan yang dibuat itu nggak nyambung gitu ya. Makanya jadi beda gitu loh. Ini jadi kerjaan baru lagi sebenarnya Elsa, Fitri Hayati sama Fitriati ini kerjaan baru yang muncul gitu. Karena yang dianalisisnya bukan jurnal, yang dibuatnya bukan berdasarkan hasil analisis jurnal, makanya jadi jarak rauh gitu. Ngerti nggak? Harusnya mah diterusin itu teh gitu. Karena apa? Terus ngapain menganalisis artikel gitu? Sementara yang munculnya beda. Karena kan maksud dari analisis artikel itu adalah Anda tahu bagaimana caranya mengembangkan hal tersebut. Kemudian dibuat berdasarkan inspirasi artikel itu. Maka cara-cara yang dilakukan oleh artikel tersebut Anda ATM-kan ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu sih tugasnya ya. Tapi kalau kemudian pindah, sudah pindah ini kan aspek yang diukurnya, ya sudah gitu. Kemungkinannya Anda membaca jurnal yang ini juga apa namanya tidak terlalu mendalam karena kan tidak ditugaskan juga. Kalau ditugaskan makan dibaca apa bagaimana caranya itu satu-satu pertanyaan itu pasti akan dilihat dengan teliti gitu ya. Gitu ya Fitri ya. Nah, saya mungkin ingin mengungkapkan kepada Anda bahwa mengukur kemampuan berpikir kreatif atau keterampilan berpikir kreatif itu adalah hal yang cukup sulit, ya. Hal yang cukup sulit. Malah menurut saya sulit. Saya sendiri sampai sekarang belum bisa menemukan bagaimana cara yang paling tepat mengukur kreativitas dengan menggunakan tes tertulis. Itu agak susah sebetulnya ya. Tapi kalau mau coba-coba silahkan, tapi kan susah gitu ya. Jangan cari susah kalau menurut saya. Lebih mudah itu keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kayak gitu ya. Literasi sains itu lebih mudah ya. Makanya kalau Fitri Hayati pindah ke literasi sains, aku sih jadi bingung. Padahal literasi sains itu lebih mudah ya aspeknya yang diukur. Nah, jadi kalau ke kreatif itu agak susah ya. Ada banyak orang yang membuat supaya gampang, tapi kalau menurut saya ya tadi itu antara indikator keterampilan berpikir kreatif dengan butir-butir soalnya tidak nyambung. Nah gitu. Nah ini contoh ya, jadi nggak nyambung ya, Fitri. Kamu juga mikirnya susah kan? Iya, Bu. Kayak Makanya jangan cari susah, kata saya juga. Nah, kemudian dikaitkan lagi, coba ke bawah. Kalau di awalnya seperti ini nggak jauh nih ke bawahnya ya. Analisis, sebentar. Nah, ini siswa mampu menganalisis zat. Nah, ini mah sudah kognitif belum aja ya, Fitri. Di mana letak? Tadi sudah saya ungkapkan bahwa kalau Anda mau pakai kemampuan berpikir yang berkaitan, yang dirujuk dari kognitif belum,
pakai kognitif belum, nggak usah ngambil-ngambil dari berpikir kritis, berpikir kreatif ataupun berpikir kritis. Jadi satu satu ini aja gitu, jangan dicampur adukan begitu. Kalau mau berpikir kritis saja, tidak usah ngambil yang kognitifnya belum. Kalau mau kognitif belum, kognitif semua soalnya dikembangkan berdasarkan kognitif belum. Nah, yang di sini masih belum, coba ke bawah lagi. Ini masih belum kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalaupun untuk belum juga belumnya belum ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan juga ke yang presenter pertama ya. Bagaimana caranya mengembangkan soal uraian untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya kira nanti ini kan kebetulan di record ya. Jadi kalau di record nanti penjelasan saya juga berlaku untuk Anda ya Fitri ya. Oke, saya kira itu saja cukup lah. Waktunya sudah habis ya. Ya baik Pak Ibu. Tri, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan Pak Tri. Terakhir. Ya, terima kasih Prof. Sedikit saja. Jadi yang tentu harus dikuatkan, ya khususnya nih Fitri ya, ketika mau mengambil keterampilan berpikir kreatif, maka satu, pahami betul tentang apa itu keterampilan berpikir kreatif. Kemudian juga tadi termasuk juga ketika dikaitkan dengan indikator-indikator, maka cari betul-betul rujukan utamanya siapa saja yang mengembangkan indikator-indikator dari keterampilan berpikir kreatif. Nah, jadi sebenarnya kalaupun misalnya sekarang belum menemukan yang pas, justru itu adalah peluang untuk mencari kebaharuan dari pengembangan keterampilan berpikir kreatif. Tadi juga Prof menyampaikan sangat sulit. Nah, inilah tantangan. Nah, oleh karena itu mungkin yang mau melanjutkan penelitian terkait dengan keterampilan berpikir kreatif, ini untuk dua narasumber terakhir ya, saya pikir harus menjadi motivasi tersendiri untuk memperkuat literaturnya. Karena kan kalau tadi saya lihat tadi ini kan baru pada berubah satu hari kemarin, satu malam ya. Nah, jadi Iya, mungkin kalau berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, insya Allah hasilnya lebih bisa optimal. jadi Itu bagus saja, kayak. itu aja mungkin Oh Prof iya, masukannya. ya. Terima kasih Dokter Tri. Jadi itu motivasi dari Pak Dokter Tri ya bagus ya. Jadi ini juga mengingatkan pada saya memang sebetulnya nggak ada yang sulit sih kalau diusahakan dikaji terus ya. Jadi mudah-mudahan justru dengan adanya tadi saya katakan sulit ya semuanya juga sebenarnya sulit ya berpikir kritis juga sulit ya. Tapi karena berpikir kritis itu lebih banyak contoh-contohnya ya ketimbang berpikir kreatif dalam membuat soal itu maka itu menjadi peluang yang nah karena itu mungkin di dalam tugas ini silahkan dieksplor lagi karena ini kalau perubahan kayak gini eksplornya tentu dari awal cari jurnal-jurnal berpikir kreatif. Saya pesankan dalam mencari artikel jurnal coba yang menuliskan keterampilan berpikir kreatifnya jangan yang lokal. Lokal itu orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia dengan jurnalnya walaupun internasional berbahasa Inggris. Maksudnya kenapa? Bukan berarti saya menyepelekan tulisan orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia ya. Maksud saya gini, karena kalau yang di lokal itu semua paradigmanya sama, yang pakai yang ini gitu. Pakai yang tadi yang disampaikan ya. Itu paradigmanya sama. Rata-rata semua pakai itu walaupun itu tidak terpecahkan termasuk saya juga. Nah, coba cari creative thinkingnya dengan menggunakan jurnal yang betul-betul penulisnya penulis internasional ya, yang dari Amerika, Australia, dari Turki atau dari Israel itu banyak itu yang bagus ya. Dari jurnalnya Journal of Chemical Education kalau yang kimia atau jurnal Chemistry Education Research and Practice ya. Itu IPA Journal of Science Teacher tuh. Jadi carinya di jurnal yang itu. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar untuk creative thinking ini dengan membaca jurnal-jurnal seperti itu. Ya, kalau yang jurnalnya Indonesia tapi di Inggris kan pasti paradigmanya ke sana gitu ya. Jadi sudah ketahuan lah, oh ini pasti ke sini gitu ya. Karena ya seperti itu polanya memang ya. Jadi itu saja mungkin
yang hari ini kita sudah banyak belajar ya. Saya juga belajar dari Anda. Jangan terlalu sedih dengan tugas yang sudah di banyak penolakan begitu. Ini adalah ajang kita belajar bersama buat teman-teman yang lain juga yang tidak presentasi. Ini juga kan tentu akan menjadi apa namanya salah satu cara untuk memperluas wawasan termasuk saya dan Pak Dr. Tri ya. Terima kasih kepada semua mahasiswa. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Jadi memang kuliah S2 mah beginilah tidak seperti S1 dikasih disuapin sama dosennya. Nah, ini kalau S2 harus kreatif cari sendiri ya. Dan kita diskusikan bersama di ruang virtual ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak Dr. Tri. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendampingi saya. Ya, kita tutup saja perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam saya izin warahmatullahi live ya. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Amin. Apa Ibu Elsa senyum-senyum? Nggak lihat Bu Lucy ceria banget. Kasihan seblak Elsa mah Bu Lucy.